Salah paham masalah parkir motor, warga dan penghuni kontrakan di Jalan Kelapa Tunggal, Jakarta Timur terlibat perkelahian. Polisi yang datang ke lokasi sempat kewalahan saat melerai kedua kubu. Salah paham masalah parkir motor, warga dan penghuni kontrakan di Jalan Kelapa Tunggal, Matraman, Jakarta Timur terlibat perkelahian hingga saling lempar batu. Aparat yang datang ke lokasi awalnya sempat kewalahan untuk melerai dua kubu yang bertikai. Namun setelah setengah jam dimediasi, kedua belah pihak berhasil didamaikan. Masalahnya kecil sih ya, parkir motor, sedang ada survei dari warga, dan untuk memindahkan kendaraannya itu mungkin salah satu pihak menerimanya kurang berkenan, jadi akhirnya terjadi salah paham. Tidak ada warga yang terluka dalam insiden ini. Polisi pun tidak menangkap warga yang terlibat perkelahian setelah kedua belah pihak sepakat berdamai. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang nenek menangis saat cucunya yang baru berusia 2 tahun dibawa tim medis karena positif COVID-19. Sementara kedua orang tua pasien kecewa lantaran tidak diberitahu tim medis terkait hasil positif yang justru sudah ramai di media sosial. Nenek RA menangis ketika cucunya hendak dibawa tim medis karena positif COVID-19. Beberapa petugas yang sempat mencegah pun tidak bisa menghentikan nenek RA untuk masuk ke dalam rumah untuk melihat cucunya. Sementara itu, beberapa keluarga lainnya yang syok dan menangis langsung dievakuasi ke dalam rumah tetangga. RA bersama ibunya kemudian dievakuasi untuk segera diisolasi di Rumah Sakit Umum Dr. Sujati Purwoda di Jawa Tengah. Sukir, ayah RA, mengaku kesal karena saat penjemputan tidak diberitahu oleh tim medis dan justru ia tahu dari Kepala Desa Bandung Sari jika RA dinyatakan positif dan dijemput ke rumah sakit. Kenapa kok hasilnya keluar positif? Keluarga nggak tahu duluan gitu. Bingungnya di situ. Kenapa ramai di sosmed gitu. Camat Caringin Widodo menyebut seluruh keluarga yang kontak dengan pasien akan dilakukan rapid test. Kemudian tetangga sekitar yang kontak akan dilakukan rapid test oleh pihak dari puskesmas. Apakah warga jenengan sendiri itu memiliki riwayat perjalanan kemana itu? Selama ini belum ada informasi terkait dengan hal tersebut, tetapi dari yang bersangkutan memang punya gejala penyakit nafas awalnya. Kemudian dibawa ke RSU, setelah di rapid test ternyata di swab ternyata positif COVID. RA merupakan satu dari 14 pasien PDP yang dinyatakan positif oleh tim medis rumah sakit. Menurut Camat Caringin, penjemputan RA merupakan reaksi cepat dari tim COVID untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Desa Bandung Sari. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Seorang pedagang sayur di Pasar Kerbau, Rawasari didatangi petugas karena dinyatakan positif COVID-19. Sementara jumlah pedagang Pasar Kerbau yang positif COVID-19 bertambah menjadi 15 orang. Di rumah isolasinya gimana? Bisa sih di ruangan tersendiri gitu, nggak boleh keluar. Seorang pedagang sayur di Pasar Kerbau, Rawasari, Jakarta Pusat dijemput tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 saat berjualan di kiosnya. Dari hasil tes swab, perempuan ini dinyatakan positif terpapar virus corona. Namun pedagang ini tidak dievakuasi ke rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran dan hanya diminta pulang untuk isolasi mandiri selama 14 hari serta akan dites swab lanjutan.
swab pasar. Jadi kemarin kan sebenarnya sudah dilakukan swab pasar, cuma untuk pedagang yang kemarin diputuskan COVID-19 hari ini, mereka melakukan pemeriksaan susulan ke puskesmas kecamatan dengan hasil tadi disampaikan ada satu pedagang ya sayur yang terindikasi ya COVID-19. Hingga Rabu malam ini jumlah pedagang pasar Rawasari yang dinyatakan positif COVID-19 usai tes swab yang digelar pekan lalu bertambah menjadi 15 orang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu di area luar Pasar Kerbau Rawasari, sejumlah pengendara roda 2 terjaring razia kedisiplinan karena tidak memakai masker. Sebagai sanksinya, para pelanggar pun diwajibkan menyapu jalan dengan mengenakan rompi orange. Kepada semuanya warga masyarakat untuk memakai masker. Tahun 2020. Petugas Satpol PP berpatroli mengimbau pengunjung dan pedagang untuk memakai masker di kawasan Pasar Kerbau Rawasari, Jakarta Pusat. Terutama pedagang. Saya balik aja deh. Selain mengimbau, petugas juga menggelar razia. Satu persatu pengendara roda 2 yang tidak mengenakan masker langsung diberhentikan petugas. Usai diberi sanksi teguran tertulis, pelanggar yang kebanyakan pengunjung dan pedagang Pasar Kerbau harus menyapu jalan sambil mengenakan rompi oranye bertuliskan pelanggar PSBB. Sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Soalnya buru-buru. Kalau sanksi sih ikutin aturan aja sih, soalnya ini kesalahan saya pribadi juga soalnya. Dengan masuknya kawasan Pasar Kerbau Rawasari sebagai zona merah, petugas berharap seluruh masyarakat bisa lebih mematuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan pedagang dan pegawai pasar di 2 pasar tradisional di Jakarta menjalani swab test. Pemeriksaan guna memastikan lingkungan pasar aman dari COVID-19. Tim Kesehatan Puskesmas Keramat Jati, Jakarta Timur, Rabu pagi membuka layanan tes swab bagi pedagang dan pegawai di Pasar Keramat Jati. Pedagang dan pegawai yang diantaranya petugas kebersihan serta keamanan pasar menjalani tes atas kesadaran diri demi memastikan terbebas dari COVID-19. Tujuannya untuk menjaga kesehatan aja, kesehatannya. Ini kemauan dari abang atau memang disuruh dari atasan? Kemauan saya sendiri ya, sendiri. Kita juga mau sendiri, cuma ada pemberitahuan juga dari pasar. Ya. Kalau ibu sini pedagang di mana? Saya pedagang keliling kaki lima. Layanan khusus ini pun menargetkan 600 pedagang yang ada di pasar. Karena kami juga inginnya kalau makin banyak yang dilakukan testing, tentunya bisa memotret ya bagaimana kondisi kesehatan pedagang di sini, sehingga nanti bisa memberikan jaminan rasa aman. Apalagi kalau pedagangnya juga warga Keramat Jati ya, jadi untuk kedepannya juga ini akan sangat baik sekali. Layanan tes swab juga digelar di pasar tradisional Pedongkelan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tes swab gratis ini diselenggarakan oleh Pangkalan Utama TNI AL 3 demi mencegah terbentuknya klaster baru penyebaran virus corona di pasar yang berada di komplek perumahan TNI Angkatan Laut ini. Dan memang saat ini kita pahami bersama pasar ini juga merupakan salah satu tempat penyebaran COVID. Kami ingin meyakinkan pasar yang ada di komplek TNI Angkatan Laut, khususnya pasar Pedongkelan yang berada di perumahan Angkatan Laut, kita yakini bahwa di sini proses terjadinya pertemuan antara pembeli dan penjual itu berjalan dengan baik. Caranya sangat mudah, peserta tes hanya cukup menunjukkan KTP lalu bisa menjalani pengambilan sampel. Tercatat ada 200 orang yang menjalani pemeriksaan swab di pasar ini. Pertama-tama agak sakit, cuma karena si tim medisnya bilang udah santai aja gitu, udah jadi kita nggak mau santai. Bersyukur sih, setiap hari kita selalu pakai masker sama cuci tangan. Nantinya, hasil tes dapat diketahui 5 hari ke depan melalui pesan singkat atau melalui layanan online Laboratorium Kesehatan Daerah. Langkah ini pun sebagai salah satu cara cepat penanganan penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus dan Vendra Kurniawan, iNews melaporkan.
Tidak hanya di Jakarta, puluhan pedagang pasar Cibinong, Bogor, Jawa Barat juga menjalani rapid test Rabu pagi tadi. Tes ini digelar setelah salah satu pasar di Kabupaten Bogor menjadi klaster baru COVID-19. Puluhan warga di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi mengikuti rapid test yang digelar oleh Pemkab Bogor bersama dengan Badan Intelijen Negara. Baik pedagang maupun pembeli antusias mengikuti tes ini. Karena pasar akhir-akhir ini juga menjadi klaster baru di beberapa wilayah. Seperti kita ketahui, Cilengsi juga cukup besar potensi untuk positifnya. Di sini juga kita khawatir terjadi seperti itu, makanya kita cepat-cepat untuk melaksanakan tes dan alhamdulillah mendapat respon yang sangat baik dan cepat sekali dari Badan Intelijen Nasional sehingga hari ini kita bisa melaksanakan tes ini. Sebelumnya, Pasar Cilengsi di Kabupaten Bogor menjadi klaster persebaran virus COVID-19. Hingga awal pekan ini, ada 33 kasus positif corona yang ditemukan di pasar ini. Pemkab Bogor juga akan menggelar rapid test di jumlah pasar lain, di antaranya Pasar Lewiliang, Pasar Ciawi, dan Pasar Parung. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ratusan santri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang akan berangkat ke Pondok Pesantren Gontor menjalani rapid test. Tes ini merupakan syarat yang wajib dilakukan santri untuk dapat kembali ke Ponpes Gontor. ...130 santri asal Sidoarjo yang akan berangkat pondok ke Pondok Pesantren Gontor Ponorogo di rapid test oleh Dinas Kesehatan di halaman Gedung Olahraga Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Rapid test ini merupakan syarat wajib yang ditentukan oleh pengurus Pondok Pesantren Gontor kepada para santrinya sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hasilnya, seluruh santri dinyatakan non-reaktif. Sekitar 600 santri akan dilakukan rapid test secara bertahap sebelum berangkat pondok di luar Sidoarjo. Ini 600. Untuk 600 ya? Dari santri yang ada di wilayah Sidoarjo untuk ke pondok di luar wilayah Sidoarjo. Jadi kami rapid, nanti hasilnya bisa dibawa langsung ke pondoknya. Jika nantinya saat rapid test ditemukan santri yang reaktif, maka Dinas Kesehatan Sidoarjo akan melakukan karantina hingga dinyatakan bebas dari COVID-19. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pihak pengelola pondok pesantren di Situbondo, Jawa Timur siap menyambut kedatangan ribuan santri dengan menerapkan protokol COVID-19. Sementara di Jember, pihak pondok pesantren menggelar rapid test untuk seluruh santrinya. Beginilah suasana pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Sukorejo, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo. Pihak pondok menyiapkan kedatangan 1.000 santri dari penjuru Nusantara dengan menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, setiap santri wajib membawa surat keterangan sehat dari puskesmas asal daerahnya. Dan wali santri diwajibkan memberi surat pernyataan jika anaknya telah menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Hal ini sebagai upaya pondok pesantren untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sementara di Jember, ratusan santri dari 2 pondok pesantren, yakni Ponpes Mimbaul Islah dan Al-Mahadun Nizom, menjalani rapid test yang digelar pihak Ponpes. Para santri sangat antusias karena mereka ingin terbebas dari COVID-19 saat lakukan aktivitas belajar di pesantren. Sementara dari hasil tes cepat yang dilakukan, dari kedua pesantren tersebut tidak ada satupun ditemukan santri yang positif COVID-19. Ya, semuanya itu kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Penyakit datangnya dari Allah, obatnya nanti juga dari Allah yang bisa mengangkat pandemi ini. Ya, semoga kita mohon kepada Allah untuk segera diangkat oleh Allah penyakit ini. Tidak hanya itu, pihak pondok juga menerapkan pemeriksaan ketat bagi setiap tamu yang datang dengan melakukan screening dan cek suhu tubuh. Dari Jember dan Situbondo, Bambang Sugiarto, Rizky Amirul, iNews melaporkan.